Ya, selamat pagi anak-anak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat yang berlimpah sehingga di pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan MPLS ya. Semoga kegiatan MPLS kali ini dapat tetap berjalan dengan lancar. Semua sehat? Oke, saya harapkan untuk sehat ya anak-anak. Kali ini pada materi kurikulum dan kegiatan belajar pengajar, Ibu Rina Listiana yang akan menyampaikannya. Perlu diketahui bahwa kalian harus benar-benar memperhatikan apa yang menjadi materi pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, untuk kurikulum ya dan KBM Ibu akan menyampaikan ya penjelasan di awal dan nanti akan Ibu sampaikan lampirannya terkait dengan PPT-nya. Ya, silahkan anak-anak bisa memahami lebih lanjut ya materi ini dengan membaca PPT yang akan Ibu sampaikan nanti ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk dapat menyimak ya materi pada pagi hari ini. Anak-anakku yang berbahagia, perlu diketahui bahwa SMP Negeri 4 Ngaglik itu menggunakan kurikulum 13. Nah, kurikulum 13 itu apa? Ya. Kurikulum 13 merupakan perangkat lunak program pendidikan sebagai panduan mata pelajaran dan program pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan isinya bahan pembelajaran untuk diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Ya, perlu diperhatikan bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 ya tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran dari rumah dalam masa darurat ini ya tentang COVID-19, maka pedoman tersebut digunakan sebagai acuan pelaksanaan BDR dengan tujuan yang pertama bahwa memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial baik di pendidikan, peserta didik, dan orang tua wali. Ya, perlu diketahui bahwa yang selama ini kalian mungkin lupa ya terkait dengan kurikulum itu prinsipnya bagaimana. Sebenarnya kurikulum itu seperti yang ditetapkan dari Permendikbud RI nomor 61 tahun 2014 tentang KTSP, yaitu yang pertama berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik di lingkungan pada masa kini dan yang akan datang. 2. Belajar sepanjang hayat. 3. Menyeluruh dan berkesinambungan. Ya, anak-anak
perlu diketahui bahwa kita harus tahu apa yang dimaksud dengan visi SMP Negeri 4 Ngaglik. Kalau kalian melihat di kelas kalian masing-masing, di sana terpampang bahwa visi SMP Negeri 4 Ngaglik yaitu bagus, ya. Dengan B. B-nya apa? Beriman. Kemudian A-nya apa? Adaptif. Ya. G-nya apa? Gigih. U-nya apa? Unggul. Dan S-nya santun. Ya. Itu diingat kembali, selalu diingat dengan visi SMP Negeri 4 Ngaglik apa? Bagus. Apa tadi? Beriman, adaptif, gigih, unggul, dan santun. Ya. Nah, anak-anak, pada saat ini Ibu pun akan menjelaskan isi dari kurikulum tadi, yaitu kurikulum SMP Negeri 4 Ngaglik tentang struktur kurikulum. Perlu diketahui anak-anak bahwa struktur kurikulum di SMP Negeri 4 Ngaglik secara normal adalah 40 JP atau jam pembelajaran. 40 jam pembelajaran. Untuk masing-masing jam pembelajaran, 1 jam pembelajaran adalah 40 menit. Ya, perlu diketahui bahwa di masa pandemi ini, ya, di SMP Negeri 4 Ngaglik memakai kurikulum yang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, maka struktur kurikulumnya ada 30 JP. Ya, yang masing-masing JP 30 menit. Maka jamnya sudah dikurangi, ya toh, yang harusnya 40 menit setiap jam pelajaran menjadi 30 menit 30 menit di setiap pembelajaran. Nah, anak-anak, perlu diketahui pula bahwa yang 10 menit, tadi kan 40 menit, ya, sekarang 40 JP menjadi 30 JP. Ada 10 JP di mana anak-anak harus menyelesaikan 10 JP itu, di mana setelah kalian proses pembelajaran setiap hari, ya, bersama Bapak Ibu guru dengan jadwal yang sudah ada itu, ya, kalian juga tidak harus kemana-mana, harus menyelesaikan proses pembelajaran itu dengan apa? Dengan mengerjakan tugas-tugas dari guru, sehingga tidak seperti kemarin bahwa kalian untuk selesai belajar, ya, selesai belajar itu di jadwal yang ada. Sebenarnya setelah jadwal itu kalian harus mengerjakan sampai pukul 12.10 menit, gitu ya. Sampai pukul 12. Jadi kalian harus berusaha untuk menyelesaikan pembelajaran itu, ya. Dan seterusnya Ibu sampaikan bahwa KKM, ya, anak-anak harus menyelesaikan pembelajaran itu dan dengan ketuntasan belajar minimal sebagai berikut. Anak-anak bisa mencatat atau nanti bisa dibuka ulang, ya, biar apa? Kalian bisa memahaminya, ya. Untuk KKM kelas 8 itu semua adalah 75. Semua mata pelajaran, baik itu PKN, pendidikan agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
matematika, IPA, IPS, seni budaya, PJOK, bahasa Jawa, prakarya, semua adalah 75. Ya, anak-anak harus upaya sampai pada nilai tersebut, ya. Apabila tidak, perlu diketahui seperti kemarin, anak-anak belum tuntas, ya. Kalau belum tuntas bagaimana? Repot semua. Kalian repot dipanggil orang tuanya, ya, dan kalian repot mengerjakan tugas bertumpuk-tumpuk dan juga apa? Ya, nanti guru pun repot untuk memberikan nilai ke kalian. Untuk itu mulai kelas 8 ini hendaknya kalian berjanji untuk selalu menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan tuntas, dengan selesai. Dan apabila kalian ada permasalahan terkait dengan pembelajaran, boleh langsung komunikasi kepada guru masing-masing. Kalau guru tidak bisa, ketemu kepada wali kelas. Nanti wali kelas akan membantu kalian di dalam kegiatan proses belajar itu, ya. Dan apabila ada permasalahan di pembelajaran terkait bagaimana untuk mencapai target nilai di SMP Negeri 4 Ngaglik mempunyai BK, ya, guru BK, bimbingan konseling. Silahkan datang apabila kalian punya masalah, ya, di kurikulumnya adalah Purina dan Buning, ya, Setianing. Nah, itu kalian bisa datang untuk menyelesaikan segala permasalahan tentang pembelajaran. Jelas anak-anak? Ya. Untuk patokan, ya, patokan sekolah tetap untuk kelas 8 tetap 75, ya. Karena rata-rata semua karena semua mata pelajaran KKM-nya 75, maka nilai yang terendah memang di SMP Negeri Ngaglik 4 itu menggunakan KKM menentukan patokannya dengan KKM yang terendah, tetapi semua 75, maka semuanya adalah 75 dan KKM sekolahnya 75, ya. Nah, itu tadi apabila kalian tidak sampai pada KKM itu perlu ada apa? Ada kegiatan yang diberikan oleh guru yaitu remedial. Dan remedial itu apakah sekedar dilakukan? Tidak, harus kalian mengerjakan kembali tugas dari guru agar kalian mencapai target KKM itu. Bagi yang sudah bagaimana? Jelas guru akan memberikan pengayaan kepada kalian semua. Ya. Nah, sekarang hati-hati di dalam proses belajar mengajar itu pun semua guru tanpa kecuali semua guru memberikan penilaian sikapnya. Selain nilai pengetahuan dan keterampilan, guru akan memberikan nilai sikap. Dari mana? Dari proses belajar mengajar itu. Keaktifan kalian, kreatif kalian, ya, bahkan tanggung jawab kalian itu dinilai oleh Bapak Ibu guru, gitu. Bagaimana kalian, apakah sudah bisa mengerjakan dengan tepat waktu? Apakah serius di dalam belajar? Ya, atau pula bagaimana kalian proses belajar mengajar itu? Apakah kalian menggunakan seragam sekolah atau tidak?
ya. Bahkan untuk tahun pelajaran ini, setiap guru akan memantau kalian apakah kalian memakai seragam sekolah atau tidak. Harapan sekolah dan aturan sekolah, semua anak-anak yang belajar harus memakai seragam sekolah. Ya, sekali lagi semuanya harus memakai seragam sekolah. Ya, dan duduk di meja, tidak boleh sambil tiduran gitu ya. Ya, itu yang terpenting. Sekali lagi kalian harus tahu ya. Nah, anak-anak, Ibu juga akan menjelaskan kriteria kenaikan kelas ya. Yang pertama, siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1, ya. Perhatikan. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikutinya. Jadi, semester 1, semester 2 harus mengikutinya. Ya, kalau tidak mengikutinya, ya tidak bisa karena tidak mendapatkan nilai. Ya, oke. Dan itu semua KD diupayakan untuk diikutinya. Jelas anak-anak? Oke. Yang kedua, deskripsi nilai sikap baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Maka semua Bapak Ibu guru proses pembelajaran itu memberikan nilai baik atau tidak, nanti dikumpulkan menjadi satu, diserahkan kepada wali kelas, dan wali kelas bersama BK akan menentukan anak tersebut itu nilainya baik atau tidak. Kalau tidak bagaimana? Tidak bisa naik ke kelas, maka harus baik. Ya. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler kepramukaan harus baik pula. Ya, nilai ekstrakurikuler harus baik pula. Maka kamu harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler meskipun itu dalam kegiatan secara online. Ya. Kemudian yang keempat, ini penting sekali bahwa tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM atau belum tuntas. Ya. Nah, itu kalau anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran itu bagaimana? Ya, tidak naik. Kalau tidak naik, tinggal kelas. Saya yakin anak-anak SMP Negeri 4 Ngaglik tidak mau untuk tinggal kelas ya. Oke. Sebenarnya Ibu akan sedikit menjelaskan bahwa bagaimana toh bobot nilai antara nilai harian, nilai PTS dan nilai PAT ya. Untuk nilai harian itu sebenarnya 50% dari seluruh nilai ya. Untuk PTS 25% dan untuk PAT 25%. Jadi semua 100% ya. Untuk harian berapa persen? Ya, 50%. Untuk PAT 20%. Kalau PTS 25%. Betul ya? Oke. Nah, rumus dari nilai rapot itu perlu kalian ketahui. Ya. 2
2 kali nilai rata-rata harian, 2 kali nilai rata-rata harian, ditambah 1 kali PTS, ditambah 1 kali PAS atau PAT dibagi 4. Itu untuk pengetahuan. Ya. 2 kali nilai harian ditambah 1 kali PTS ditambah 1 kali PAS dibagi 4. Ya. Untuk nilai keterampilan, jumlah nilai tugas jumlah nilai tugas secara keseluruhan dibagi jumlah tugas. Itu adalah nilai raport. Untuk itu kalian harus benar-benar dapat mengupayakan mendapatkan nilai yang baik. Ya. Ketentuannya tadi kenaikan kelas sudah Ibu sampaikan, ya. Oke. Anak-anak, pada saat ini pula Ibu akan menyampaikan bahwa anak-anak selain kegiatan belajar mengajar itu, perlu anak-anak juga mengikuti kegiatan pengembangan diri. Yang wajib adalah apa? Kepramukaan. Wajib diikuti. Dan kepramukaan dijadwalkan hari Sabtu, ya. Nah, untuk pilihan, ya, sekarang ada pilihan sandiwara atau drama bahasa Jawa. Itu bagus sekali untuk anak-anak belajar bahasa Jawa untuk menerapkan sopan santun unggah-ungguh di lingkungan kita di mana saja kita berada, di sekolah, di masyarakat, ya, bahkan orang tua dan kepada orang tua dan lain sebagainya, ya. Selain itu masih ada tonti, olimpiade IPA, olimpiade IPS, basket, voli, pencak silat, sepak bola, tari, ya, pendidikan palang merah remaja. Itu yang dapat kita sampaikan dengan pengampunya seperti tahun kemarin. Hanya sandiwara nanti Ibu Dini CS. Nah, anak-anak, kiranya itu yang Ibu sampaikan. Sudah jelas anak-anak? Jelas. Oke, untuk itu kami mohon anak-anak untuk segera mempersiapkan diri mengikuti proses pembelajaran di SMP Negeri 4 Ngaglik di kelas 2. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ya, semoga semuanya dapat dapat naik kelas, ya, sehingga nanti bisa bersama-sama di kelas 3 kembali. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan salam untuk orang tua kalian. Untuk itu, Ibu sampai di sini, nanti akan Ibu bagikan PPT materi pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu Rina, terima kasih.